Selamat pagi Sobat Dua, kembali lagi dengan saya Timothy yang sekarang lagi-lagi masih menjadi host untuk podcast Ngopsi. Nah kebetulan untuk hari ini kita kedatangan tamu baru, Mas Felix. Selamat datang Mas Halo, Felix. terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada kegiatan Ngopsi hari ini. Oke, siap. Nah, makasih Mas Felix. Nah sekarang kita untuk topiknya di hari ini. Topik kita di hari ini tuh kita akan membahas mengenai public speaking skill. Di mana kita tahu semua bahwa public speaking skill itu sangat kita perlukan ya Mas. Mhm. Terutama untuk kita bisa lebih bersosialisasi dengan orang lain dan juga mungkin bisa level up untuk diri kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong Mas Felix ini MC senior, penyiar radio katanya. Betul. Sudah dari kapan Mas kalau boleh tahu? Kalau siaran itu sebenarnya mulai dari 2003, 2003. kayak sebelum Masehi ya, udah lama banget gitu. Saya baru umur 1 tahun itu. Oke, jadi 2003 itu awalnya mulai dari radio kampus. Iya. Radio kampus bukan tertarik. Kalau tertariknya sebenarnya dari SMP. Karena waktu zaman SMP dulu kan di kala waktu itu kan belum banyak alternatif hiburan ya. Iya. YouTube belum ada, kayak streaming musik belum ada, masih kaset segala macam. Jadi waktu itu tuh ngelihat kayak penyiar tuh keren. Eh dulu saya pernah zaman SMP tuh kayak dari sekolah naik sepeda bareng teman-teman mampir ke salah satu radio yang kebetulan sejalur pulang. Kami naruh request. Waktu itu requestnya juga masih nulis di Request lagu itu. di kertas gitu. Oh, iya. SMS pun belum Oh, iya, ada waktu iya, itu iya. ya. Jadi naruh di situ terus buru-buru nyepeda pulang cepet biar denger langsung di radio requestnya dibacain kayak gitu. Nah dari situ tuh mulai tertarik, wah seru kayaknya jadi penyiar, tapi nggak nggak tahu gimana caranya. Ketika SMA pun juga masih mengagumi dunia radio, tapi gimana ya cara jadi penyiar radio nggak tahu gitu. Sampai akhirnya masuk kuliah, kok ada UKM, unit kegiatan mahasiswa radio kampus. Nah dari situ memberanikan diri untuk daftar, dapat training segala macam, ya mulai lebih jatuh cinta lagi. 3 tahunan di radio kampus, akhirnya punya kesempatan untuk apply ke radio yang swasta, yang komersil. Nah dari situ udah mulai lanjut tenggelam di dunia broadcasting dan segala macam. Sampai sekarang. Sampai sekarang kok ya, sampai sekarang masih kepake gitu Iya. untungnya. Nah sebenarnya kalau public speaking ini kan bakal berpengaruh ya Mas, apalagi Mas Felix kan penyiar radio. Kalau boleh tahu dulu radionya apa? Banyak sih sebenarnya, coba beberapa. Kalau dulu kampus kan dulu di Sanata Dharma. Jadi radionya namanya Masda, Mahasiswa Masda. Sanata Dharma. Terus radio kedua Prambors Jogja waktu Prambors itu. Jogja. Dulu masih di Ngampilan, sekarang udah pindah. Setelah itu pindah ke female radio. Karena waktu itu dianggap suara saya sudah terlalu mature untuk Prambors yang segmentasinya anak muda. Jadi saya digeser ke female radio yang itu segmentasinya lebih dewasa gitu ya. Setelah itu, nah ini nih efek dari kerja sambilan ya, sebenarnya nggak juga sih, karena waktu itu akhirnya kuliahnya molor ya, cukup lama. Terlalu fokus sama radio. Banyak main juga sebenarnya. Jadi setelah dari female radio itu, ceritanya mau ngejar skripsi, jadi kayak off radio segala macam. Skripsi, jalan segala macam, udah lulus, ikut beberapa kegiatan volunteering gitu ya, komunitas, terus habis itu ketemulah radio Unisi gitu ya. Itu bukan radio kampus juga, tapi ya ada menginduk juga ke radionya UII kan. Iya. Cukup lama di situ 5 tahun. 5 tahunan habis itu saya ngerasa jenuh gitu ya, kayak udahlah nggak mau lagi radio, masa iya sekian tahun radio terus gitu. Dapatlah kesempatan untuk kerja di luar Jogja, waktu itu di Ubud, di Bali. Jauh. Akhirnya kayak udahlah nggak usah lagi radio gitu, kayak mau coba yang lain. Di sana 3 tahun di Ubud, menyenangkan, kok ya kena pandemi gitu. Oh berarti waktu pandemi itu pas di sana? Sebelum pandemi. Sebelum Jadi pandemi. pandemi kena kan, kebetulan waktu itu terakhir kerjaan di Ubud itu adalah hospitality, jadi memang motornya kan pariwisata ya. Iya. Begitu ditutup akses masuk ke Indonesia, ya agak goncang kan, jadi nggak ada customer yang datang. Waktu itu kebanyakan memang orang asing kan. Akhirnya sempat kena unpaid leave sampai 3 bulan, pulang ke Jogja lah, kayak sementara niatnya. Iya. Tapi ternyata di sana masih belum jelas, ya akhirnya gambling. Udahlah resign aja dari sana sekalian, pindah lagi ke Jogja.
Setahunan saya di Jogja belum ada kerjaan tetap, ya kayak linknya udah nggak ada kan. 3 tahun tuh kayak udah hilang, udah Iya. nggak kenal sana sini, tapi coba lagi ngontak sana sini, ada temen, ngontak stasiun TV, kayak datang lagi ketemu produsernya, "Udah di Jogja nih Mbak, kalau ada jadwal boleh dibagi lagi," Iya. gitu. Ternyata dapet, kemudian setelah setahun di Jogja, ditawarin lah sama kenalan juga, masuk ke radio lagi, namanya Jogja Family, grupnya Suara Gama, gitu. Oh iya, tahu-tahu. Nah, sampai sekarang Iya, akhirnya. iya. Balik lagi radio, TV, dan beberapa kegiatan lain. Gitulah perjalanannya. Sangat panjang, sampai sekarang pun juga masih akan Betul, berlanjut pastinya. betul. Sebenarnya kalau jadi, penyiar radio, eee, masalah utama yang paling kita temui itu apa sebenarnya? Apakah kita bingung untuk mengatur materi Mhm. ataupun waktu bersama lawan bicara itu, kita kadang suka nge-blank gitu? Kalau kalau yang saya temui, kendala radio itu adalah ngatur mood dan menghindari, apa ya, jenuh gitu. Karena kan kalau misalnya siaran siaran radio dan dapat jadwal flat misalnya Senin sampai Jumat gitu. Full ya katakan 5 hari jadwal tetap. Kayak jadwal saya sekarang tuh malam jam 9 sampai 12 malam. Itu kebayang setiap malam kayak gitu kayak harus mikir, "Aduh ngomongin apa lagi ya?" Gitu. Lagunya harus dicari lagi yang enak, nggak mungkin kita muterin lagu favorit kita Iya, sama terus pendengar harus pasti ikut tren. bosen, heeh. Yang kira-kira kita nebak pendengar ini maunya yang apa ya gitu segala macam. Terus juga mood yang harus diatur ketika kita lagi nggak fit, ketika mungkin kita lagi ada masalah, misalnya kayak entah keluarga atau Iya, mungkin masalah internal. pribadi segala macam internal, kita harus bisa membawakan diri ke, pendengar tetap dalam kondisi yang 100% gitu, nggak Iya, boleh cheerful. minus gitu, heeh. Mood-nya harus dibawa tetap oke. Walaupun kalau misalnya sakit pasti kelihatan, misalnya suara lebih lebih bindeng kalau orang Mhm. Jawa bilang, lebih serak segala macam, tapi tetap tetap harus jalan gitu, kayak tetap harus perform gitu. Gimana caranya kalau udah di dunia broadcasting tuh, kondisi kita apapun, siaran siaran gitu. TV juga gitu, istilahnya kayak, ya All nggak out mungkin aja. last last minute kita minta ganti orang tuh nggak bisa. Jadi kayak sebisa mungkin kita ngatur diri kita, gimana caranya, schedule-nya udah ada, kita datang gitu, apapun kondisinya, gitu. Itu yang kadang-kadang tantangan sih. Harus diterjang gimana pun kondisinya. Heeh, mau hujan segala macam nggak bisa kita alasan kayak, "Hujan deres Mbak, nggak bisa datang," nggak bisa gitu. Naik motor, basah naik pakai sandal jepit, berangkat gitu, nggak Siaran ya bisa siaran. semanja itu gitu Iya. loh, gitu sih paling. Nah, Mas Felix ini kan pernah muda, pernah muda. Pernah muda. Saya juga ini sekarang masih belajar, Heeh, merintis untuk menjadi host, untuk mmm, MC juga. mmm. Sebenarnya manfaat memiliki skill public speaking untuk anak muda, khususnya mahasiswa itu Mmm. sebenarnya apa sih, Mas? Luas sebenarnya, karena kalau saya sih karena saya awal itu bukan orang yang suka dengan keramaian, nggak nggak kebayang saya akhirnya sekarang di posisi sekarang jadi penyiar, jadi public speaker segala macam, karena dulu saya tipikal anak yang termasuk yang pendiam, pemalu, minderan gitu. Nah, saya setelah masuk ke dunia public speaking tuh menemukan bahwa itu bisa membangun kepercayaan diri gitu, dan akan berguna di banyak bidang. Sesimpel kalau masih mahasiswa mungkin kemampuan kita untuk bisa presentasi di Iya, depan dosen, kelas, iya. depan dosen segala macam, nanti ujian, skripsi segala macam pasti akan kepakai. Ketika bermasyarakat, eee, kita pasti akan ada momen di mana kita akan ngumpul sama misalnya tetangga-tetangga sebelah, apapun itu Iya, gitu ya. Kita mungkin nanti diminta untuk sambutan segala macam, berkomunitas juga, atau mungkin nanti di pertemuan keluarga gitu ya, boleh perwakilan keluarga silahkan menyambut gitu, itu juga bisa iya, gitu. iya. Apapun itu, jadi kayak kayak sangat sangat diperlukan sih menurut saya ketika kita udah menguasai dasar public speaking, akan bisa diaplikasikan ke banyak bidang. Berarti setelah kita memiliki dasar dari public speaking, Mhm. kita harus level up itu. Setiap, istilahnya harus berprogres terus ya? Tergantung kitanya sih, kita mau sejauh mana gitu. Ada orang-orang yang mungkin punya kemampuan public speaking, tapi dia memutuskan untuk, "Oke lah buat aku sendiri aja." Dalam artian kayak misalnya, oke aku pakai kemampuan public speaking-ku untuk nge-MC aja gitu misalnya. Itu kan public speaking juga ya. Iya. Ada yang sampai situ aja, tapi ada yang mungkin akhirnya memilih, "Oke aku bisa nge-MC, aku sudah menguasai, aku mau berbagi dengan orang, tentang tentang public speaking ini." Ada juga. Jadi kayak, ya tergantung kita mau sejauh mana. Ada mungkin yang akhirnya, oke public speaking bisa, tapi
berhenti ketika dia di kuliah atau mahasiswa gitu. Setelah dia kerja udah nggak usah gitu. Ada juga kan. Jadi kayak ya tergantung kitanya mau mau sejauh mana kita akan mengeksplor dan nge-push diri kita untuk di dunia public speaking akan sejauh mana. Ya, baik baik. Nah, Mas Felix ini kan sekarang masih jadi penyiar. Nah, profesi yang sebenarnya ini memerlukan untuk public speaking ini saya rasa banyak banget ya, Mas. Hmm, Apakah cuma hanya di penyiar radio, hmm. MC, atau pekerjaan lainnya sebenarnya memang membutuhkan public speaking skill gitu? Pekerjaan lainnya tidak bukan yang utama sih sebenarnya memerlukan public speaking, tapi akan bisa membantu gitu ya. Ketika kita kita punya kemampuan public speaking karena sesimpel kayak misalnya kita ngobrol berdua gitu ya sama Iya, dosen atau nanti ketika bekerja sama atasan atau kita butuh untuk interview kerja segala macam. Itu kan sebenarnya dasar public speaking bisa kita pakai gitu. Bagaimana kita bisa membawa diri, bagaimana kita bisa ngobrol sama orang dengan percaya diri, teknisnya, memakai suara kita biar maksimal, gitu. Jadi akan sangat bisa dipakai di banyak hal sebenarnya, itu akan membantu gitu. Istilahnya kayak public speaking itu kan dasarnya kan kayak berbicara untuk orang banyak, umum gitu ya. Tapi iya. sebenarnya untuk orang banyaknya ini mau satu, mau dua, mau 10, 100 segala macam kan itu tinggal tinggal jumlahnya aja, nggak harus ke banyak orang, ke satu orang pun kalau misalnya kayak gini, pakai teknik public speaking juga bisa gitu. Jadi kita bisa aplikasikan ke banyak banyak bidang sebenarnya. Berarti semakin kita mendalami public speaking skill kita, Hmm, kita semakin mudah untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. yes, Bisa mempermudah kita untuk lebih mengenal orang lain juga. betul. Apalagi mahasiswa yang sekarang mendekati bulan-bulan KKN, kayaknya perlu harus mendengarkan ini. Nah, betul, Karena karena kan kan pasti bersinggungan dengan warga nanti. yes, apalagi ke satu lingkungan yang asing ya Iya, istilahnya kayak gitu, betul, yang yang kita nggak baru. yang baru kita nggak pernah kontak, kita nggak pernah tahu kan, kita harus tahu nih, oh tekniknya gimana ya biar bisa Iya, masuk ke situ, biar bisa diterima gitu. Kita nggak bisa sembarangan ada unggah-ungguhnya gitu ya. Kita iya, nggak bisa kayak, oke lah kebiasaan kita di kampus yang misalnya, misalnya katakanlah bukan urakan ya, tapi kayak bebas gitu, oh kita iya, biasa cablak segala macam, kita bawa ke lingkungan baru yang istilahnya di situ ada orang tua, ada anak-anak segala macam, kan kita harus tahu batasan, posisinya iya, dan batasan kita gimana menempatkan diri di lingkungan yang itu. Dan itu dengan teknik public speaking itu bisa dipakai. baik. Nah, terkait dengan public speaking ini, Mas, Mhm. tadi kan saya lihat Mas ini banyak gesturnya gitu. Heeh, Seberapa penting sebenarnya gestur dan juga ekspresi muka dalam public speaking kita itu? itu penting. Istilahnya kayak dia akan menambah menambah taste dari omongan kita, apa yang kita deliver, apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi istilahnya bisa aja sih sebenarnya ngomong kayak diem aja duduk atau dengan muka datar, tapi ketika ada gestur tuh akan nambah feeling-nya, orang Iya, ngelihatnya juga akan lebih lebih seneng, ada apa ya istilahnya, kayak ada bumbu yang lebih enak gitu kalau masakan istilahnya, atau bukan garnish juga karena sebenarnya kayak gestur itu juga diperlukan dalam public speaking. Jadi kayak misalnya kita secara visual, jadi kalau public speaking itu kan nggak cuman omongannya yang iya. dilihat, yang diterima, tapi juga visualnya gitu ya. Jadi kayak orang akan lihat kita secara menyeluruh gitu, bukan cuman wajah atau separuh. Kayak misalnya kalau siaran di TV kan pasti mungkin hanya setengah badan gitu ya. Iya. Tapi kalau public speaking full semuanya. Jadi kayak ini harus maksimal gitu ketika kita ingin menerangkan sesuatu gitu ya. Biar orang yang lihat tuh akan lebih ingat misalnya kayak contohnya dari penelitian terbaru ditemukan hanya sedikit orang gitu. Misalnya kita pakai gestur tangan dikit tuh Iya, orang kan, oh kayak gitu. nyantol gitu kayak sedikit. Indonesia itu luas gitu misalnya. Nah tangan ini juga kepake, orang ngeliat, oh iya iya gitu. Itu akan membuat poin orang makin tertarik sama kita gitu, karena kan kita yang dilihat. Jadi kayak apa yang kita punya, kita maksimalkan. Termasuk ekspresi, kayak micro expression, kayak misalnya mata mengernyit dikit gitu, misalnya atau senyum, atau misalnya ekspresi sedih gitu kan, itu juga juga sangat diperlukan gitu. Orang jadi makin akan inget kita dan harapannya juga materi yang kita sampaikan orang ingat juga. Masalah gestur. Hmm, Aku dulu pernah waktu, mencoba untuk jadi nge-MC, dulu waktu pertama-tama kali. mhm.
mencoba untuk kombinasikan dengan gestur. Mhm. Tapi aku akhirnya malah ngeblank. Apa yang ingin aku bicarakan. Itu Heeh. apakah ada tips and triknya gitu? Maksudnya kayak belum terbiasa tapi mencoba itu malah jadi kayak blank tapi akhirnya sekarang menjadi takut gitu loh. Sebenarnya kalau gestur tuh nggak bisa dipaksakan sih. Jadi kayak kalau kalau menurut saya tuh nggak bisa dikoreografi gitu ya. Misalnya kayak omongan ini harus begini gitu. Tapi Nggak bisa memang harus dipelajari berarti? harus natural. Natural. Dilatih bisa gitu ya, dipelajari bisa. Kecuali kalau misalnya sekarang kan ada kayak misalnya salam apa gitu ya. Misalnya kayak eh, mungkin ada Yogyakarta sekarang ada Y atau misalnya eh, salam sahabat museum ada kayak gitu ya, museum di hatiku gitu kan ada itu memang gestur yang harus dihafalkan. Tapi Ya. ketika kita apa namanya secara umum ada beberapa teknik yang bisa dipakai sih. Misalnya kayak tangan kanan, tangan kiri gitu ya misalnya atau begini gitu. Jadi ada beberapa gestur yang mungkin bisa dipakai yang standar lah istilah kayak gitu. Biar tangan tuh kayak nggak melulu kayak misal satu pegang mic, satu di kantong nggak gitu atau kaku gitu ya. Memang harus dipakai Iya gitu, digerakkan. digerakkan. Kalau misalnya kaku pindah ke mic ke tangan satunya gitu. Jadi memang bisa harus harus dimaksimalkan semuanya. Kan kita tuh juga punya kayak space yang luas ya kalau misalnya Iya. public speaking. Panggung itu luas, jadi kayak gerak kalau bisa gerak pakai aja gitu di ke pojok kanan, ke pojok kiri segala macam, agak maju sedikit ke audiens misalnya, itu bisa dipakai. Dan itu memang harus butuh latihan sih. Semakin tinggi jam terbang berarti harus Betul, itu bisa. mungkin omongan yang selalu saya bilang kayak ngeselin dan klise gitu, tapi memang practice makes perfect. Jadi kayak memang harus harus latihan terus, nggak bisa enggak gitu. Karena ya gitu, kayak kalau ya kita diem aja tapi kita mengharapkan output yang besar tuh atau yang bagus nggak bisa sih, memang harus diasah terus. Dengan ya kalau ada kesempatan buat bisa nge-MC, bisa jadi speaker, ambil aja gitu. Iya. Berarti setiap ada kesempatan coba aja diambil gitu. Coba Ya aja biar bisa diambil. kita juga melatih diri kita sendiri. Betul. Selagi kita nge-MC itu Mas, Hmm. ataupun selagi kita, nge-broadcasting radio, sebenarnya ada pantangan atau enggak larangan nggak sebenarnya yang nggak boleh dilakukan oleh seorang MC atau penyiar radio, waktu lagi on air gitu? Kalau tergantung sih sebenarnya, Tergantung formal atau non formalnya tuh. iya, format acaranya seperti apa atau mungkin, eee, apa namanya, kalau kita bicara tentang klien kan pasti ya, Iya. maksudnya kayak dari acara itu misalnya dia, "Mas, nanti misalnya kayak jangan jangan ada omongan tentang ini ya," kadang-kadang gitu kan. Misalnya ada pagernya gitu, biar Ah, nggak meluas. Kalau misalnya dia bicara tentang sponsor atau komunitas tertentu, ya pasti ada beberapa hal, itu sih paling. Kemudian tentang hal-hal standar yang kayak misalnya SARA gitu atau mungkin yang mhm. berbau-bau seksual gitu, ya standar itulah, maksudnya kita harus tahu kan kondisinya seperti apa. Kecuali kalau misalnya kita memang ada di komunitas yang memang benar-benar deket sama kita dan kita tahu gimana bercandaannya gitu ya, itu bebas. Tapi kalau secara untuk audiens secara umum, saya pikir sih lebih baik memang memang harus lebih aman ya Iya. gitu. Biar kan itu akan menyangkut ke nama baik kita, nama baik klien yang meng-hire kita gitu. Jadi memang harus ada batasan-batasan itu. Berarti kalau orang yang stand up comedian tuh, itu kan Mhm, kebanyakan tuh kayak nggak ada batasannya saya lihat gitu mhm, ya. mhm, Itu gimana sih kalau Mas bisa nggak sih kayak misal jadi stand up comedian gitu, bawa materi untuk stand up comedian, itu kan materinya serba cepat gitu. mhm, Itu gimana untuk cara kita ngatur diri kita sendiri untuk, oh kita harus tahu apa yang harus kita bicarakan sehabis ini gitu. mhm, Gimana kita harus cari ambil dari audiensnya tuh gimana gitu. mhm. Kalau stand up comedian, ya dia sebenarnya bisa dibilang kayak dasarnya juga public speaking kan Iya. sebenarnya, cuman kan dia kayak let's say itu genre genre sendiri gitu. Jadi memang memang ya dia akhirnya membawa dirinya sendiri gitu. Jadi istilahnya apa yang dia omongkan kan dia yang akan bertanggung jawab gitu, Wow. dengan dirinya gitu. Resikonya tanggung sendiri kan istilahnya Iya sebenarnya. iya bener sih. Dan tentu saja dia pasti akan ada bikin skenario dulu dan latihan dan pasti akan dikonsultasikan ya kan, nggak akan bisa sembarangan gitu nyeplak. Kalau untuk MC, untuk moderator segala macam kan kita terikat dengan siapa yang meng-hire kita ya. Kita Iya. nggak bisa tiba-tiba, "Oke aku mau nge-MC," gitu, tapi nggak ada audiens, nggak ada yang hire, yang ngapain gitu, Mhm. gitu istilahnya. Jadi kayak kalau
dalam bidang MC, moderator, presenter, mungkin penyiar radio, kita mewakili sebuah Institusi. institusi gitu ya, atau sebuah company misalnya kayak gitu. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri gitu dengan itu. Apa-apa yang bisa, apa-apa yang tidak gitu istilahnya. Oke, baik, makasih Mas. Nah, dalam public speaking ini kan practice make perfect. Sebenarnya selain kita mengambil kesempatan dalam setiap ada kesempatan kayak MC atau broadcasting, kita dapat belajar public speaking itu dari mana sebenarnya? Selain dari kedua hal yang memang ada kesempatan tadinya. Dari sehari-hari juga bisa sebenarnya. Gitu. Maksudnya ketika kita ketemu orang gitu. Berapa kali sih kita ketika misalnya lagi nunggu, let's say nunggu di antrian apa gitu. Iya. Kita sempat nggak sih atau berani nggak sih atau mau nggak sih tiba-tiba ngomong sama orang sebelah kita gitu kan? Nggak juga ya kadang-kadang. Karena sekarang kan saya juga kayak gitu kadang-kadang ketika nunggu buka HP gitu udah tenggelam di HP masing-masing. Itu sebenarnya kan hal yang bisa kita pakai untuk ngelatih public speaking. Bayangin kalau zaman dulu belum ada HP itu kayak orang nunggu pasti ngobrol kan kadang-kadang. Iya. Ya kan, Mas, monggo gitu segala macam. Atau, saking pundi Mas gitu, dari mana gitu. Nah itu muncul obrolan itu bisa dipakai untuk melatih sebenarnya. Tapi sekarang mungkin susah ya, karena Susah. kalau kita lihat orang udah sibuk sama HP, kita nggak mungkin tiba-tiba ngajak ngobrol kan gitu. Iya, Kayak, malah dari mengganggu. mana Mas, Mbak gitu. Aneh gitu segala macam. Jadi kayak ya itu tantangan sih. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol sama orang itu ngelatih juga sih. Yang paling gampang sama teman-teman aja lah gitu. Misalnya kayak teman kampus misalnya ketika datang sebelum kuliah gitu. Ini ngapain aja kemarin gitu atau apa gitu. Cari obrolan itu bisa melatih kita, kayak termasuk juga kadang-kadang ketika kita ngobrol sama temen itu kan kayak seolah-olah kita udah nggak pingin tahu lagi Iya. tentang dia kan, karena kita ngerasa oh kita tahu dia siapa, tahu kuliahnya gimana, kosnya di mana segala macam, keluarganya, jadi kayak udahlah nggak usah. Tapi padahal kan banyak yang bisa digali dari teman kita ini gitu ya. Kayak misalnya dia sebenarnya terlibat di komunitas apa gitu. Coba digali, kayak menggali sesuatu dari seseorang itu juga bisa ngelatih gimana kita bisa terus mendapatkan topik ketika ngobrol gitu. Dan efeknya nanti ketika kita lagi di dunia public speaking, kita nggak akan kehabisan omongan. Kita tahu Iya. harus, kesini, ini yang harus diomongin segala macam gitu. Bener sih, soalnya kalau aku sama teman tuh biasanya ngobrol cuma apa yang perlu diobrolin, udah selesai. Udah, ya kan? Nggak kepo-kepo gimana gitu. Kayak seperlunya aja gitu. Yang paling seru tuh sebenarnya kalau dulu saya pakai waktu di Ubud itu kan bidangnya hospitality. Jadi kebetulan waktu itu kerjanya sebagai guest relation. Jadi kebagian yang ketemu tamu, dikomplain, dimaki-maki gitu segala macam biasa kan gitu, dan sama orang asing. Dan kayak orang asing tuh kan banyak yang suka ngobrol ya, kayak "Hi, how you doing?" gitu segala macam. Kalau kita kan kayak monggo gitu udah selesai. Kalau mereka gimana gitu, how's your day, how's your weekend gitu. Dan itu bisa kita pakai gitu, kayak misalnya, "Gimana weekend kemarin?" "Oh iya aku kemarin misalnya pergi ke pantai ini segala macam." "Oh iya kalau kamu gimana?" Gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa dilatih. Itu yang waktu itu saya bikin momen yang juga ngelatih public speaking, walaupun tidak lagi dalam bidang public speaking secara langsung ya, kayak nggak nge-MC, nggak jadi moderator segala macam. Atau itu punya kesempatan untuk bisa melatih itu, gitu ya, dengan ketemu orang baru yang sama sekali baru, bahasanya beda juga, dan kita juga gimana caranya ya jadi perwakilan perusahaan di hospitality. Kita nggak bisa secuek itu kan ya, tetap harus menampilkan kita ini ramah gitu ya, mengakomodir mereka kebutuhan gitu ya. Kalau dikomplain ya tetap harus senyum gitu segala macam. Nah itu kayak bener-bener belajar, wah oke nih bisa ternyata tetap walaupun jauh dari dunia broadcasting, MC segala macam, tetap dipakai gitu teknik public speaking-nya di situ. Baik, terima kasih Mas. Berarti kita nih memang harus terus-terus melatih apa yang kita punya dari dasar kita memiliki public speaking itu, karena kita nggak tahu kapan ini akan dibutuhkan atau kapan ini akan menolong kita gitu. Boleh nggak dikasih tahu tipsnya Mas? Gimana sih menjadi seorang public speaking yang baik gitu, menurut Mas? Menjadi seorang public speaker yang baik, yang bisa membawa diri aja sih, dan siap untuk
tampil kapanpun karena kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya kayak akhirnya public speaking itu kan kalau saya lihat ya itu kan belajar mempresentasikan diri kita dengan baik, dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi Iya. misalnya bukan cuma dari bagaimana kita berbicara, tapi juga first impression itu juga penting gitu. Jadi secara fisik, secara penampilan kita juga harus bagus gitu. Nggak bisa kita ya sembarangan aja gitu. Kayak misalnya kita datang ke satu tempat gitu ya, kita ya sendal jepit segala macam. Kita nggak pernah tahu kita akan ketemu siapa dan opportunity apa yang akan kita dapatkan gitu. Iya. Ketika kita bisa tampil dengan baik, dengan orang Jawa bilang wangun gitu ya, orang pasti akan respect ke kita juga. Wah, Iya. oke, dia datang ke acaraku misalnya diundang dengan tampil yang bagus. Wah, orang ini punya punya pribadi yang bagus misalnya. Atau ketika kita tampil bagus, orang ngelihat gitu misalnya, pengen tahu siapa kita, itu juga bisa jadi kesempatan. Jadi kayak beneran dipakai secara menyeluruh gitu ya, secara secara kepribadian juga iya, bikin kita lebih percaya diri gitu ya, secara penampilan juga pasti akan membantu. Soalnya gimana pun kayak zaman sekarang kan tetap orang akan lihat penampilan sih, Penampilan pertama yang paling dilihat. pasti, nggak mungkin enggak gitu. Karena orang pasti akan melihat sebelum tahu siapa kita, pribadi kita di dalam, orang pasti akan lihat secara visual dulu, Iya. ya kan? Nah, itu poin pentingnya. Jadi kita harus membuat first impression yang bagus gitu. Dari penampilan kita, cara bicara kita gitu ya, bagaimana kita membawa diri, kan itu yang akan dilihat dulu. Kalau orang udah tertarik ke situ, nah pasti mereka akan pengen tahu lebih dalam lagi. Tapi kalau secara visual kita udah nggak kelihatan kayak, ah ini orang nggak bisa ngurus diri sendiri tuh kayak, udahlah ngapain ngapain aku buang waktu buat Iya, nggak kenal usah dia gitu. dipercaya gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kayak kita harus, bukan fake ya, beda ya. Jadi kayak gimana kita memaksimalkan apa yang kita punya gitu aja gitu. Berarti Mas Felix dengan peribahasa don't judge the book by the cover, setuju atau enggak? Setuju nggak setuju sih. Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju. Soalnya kalau zaman sekarang, cover tuh penting sih, penting. Iya. Nggak bisa nggak gitu. Apalagi di dunia ya dunia kerja, dunia Mhm. kampus segala macam. Pasti orang ngelihat covernya Cover-nya, dulu iya. gitu. Covernya dulu baru ya nanti lanjut gimananya gitu. Maksudnya bagaimana orang akan tertarik kayak istilahnya membaca buku ketika covernya Bagus, menarik. bagus atau ketika covernya ngeblank kosong melompong gitu kayak orang, nah buku apa sih gitu. Ketika covernya berwarna misalnya, terus ada grafik atau gambar yang bagus, orang pasti akan paling nggak ngelihat, terus ngebalik bukunya, lihat sinopsis belakang. Oh gini, oke. Wah menarik nih, dia buka bukunya. Tapi kalau covernya udah gitu aja kayak lewatin pasti Disentuh gitu. aja enggak? Heeh, makanya gitu. Tetap penting sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Felix. Nah, mungkin teman-teman Sobat 2 yang sebentar lagi mau KKN, boleh tolong didengerin podcast ini sampai selesai, karena ini sangat penting buat kita semua, terutama kita yang harus bersinggungan dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, terkait ngopsi hari ini, terkait dengan public speaking, mungkin saya rasa cukup sampai segini dulu aja, Mhm. Mas. Mungkin nanti kalau kita bisa ada topik obrolan lagi, bolehlah Mas bantu lagi ke sini datang. Siap, dengan senang hati pokoknya. Iya. Nah, mungkin Sobat 2 mungkin yang ada pengen request topik, boleh langsung di komen di kolom komentar. Nanti bisa kita usahakan untuk mencari topik yang teman-teman inginkan. Baik, sekian dan sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.